Haleluya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur jika pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam renungan pagi firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya ambil dari Nas Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Tentu Bapak Ibu sudah kenal betul dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Pada kesempatan pagi ini, saya mengambil tema pada pokok pikiran dari firman Tuhan yang kita baca pagi ini, yaitu tentang sifat-sifat pemberian Allah. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dalam pembelajaran firman pada pagi hari ini, yaitu ada 5 sifat-sifat pemberian Allah yang bisa kita kutip dari ayat yang pasal ketiga ayat yang ke-16 tadi. Yang pertama adalah pemberian Allah itu suatu pemberian kasih, yang di dalam ayat tadi berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi pemberian Allah itu berdasarkan kasih. Kemudian yang kedua, pemberian Allah yang menuntut pengorbanan. Dari firman Tuhan ayat tadi kita bisa ambil, yaitu sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga pengorbanan itu diberikan dalam pemberian Allah. Hal yang ketiga, yaitu pemberian Allah itu suatu pemberian yang kekal. Perhatikan di firman Tuhan tadi, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nanti akan kita kupas satu-satu. Hal yang keempat, sifat-sifat pemberian Allah adalah suatu pemberian yang tidak binasa. Dari ayat firman Tuhan tadi, setiap orang tidak binasa. Kemudian hal yang kelima yang bisa kita maknai dari pembelajaran firman pada pagi hari ini, yaitu pemberian Allah itu suatu pemberian yang bersyarat. Di bacaan tadi, yaitu yang percaya. Jadi syaratnya adalah percaya terhadap Tuhan. Kemudian kita akan masuk hal yang pertama, kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang, yaitu dunia ini. Kita juga bisa baca di dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat, yang berbunyi, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Artinya kasih Allah tadi itu mencakup seisi dunia ini. Jadi tanpa kecuali semua orang yang percaya padanya akan diselamatkan. Hal yang kedua, Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Pendamaian mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh kasih. Korban Kristus bukan sesuatu tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah. Kita bisa baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin
Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Kemudian mengaruniakan sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Yang kita ambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Kemudian dari bacaan yang kedua 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kita dipilih Allah, karena Allah mengasihi umat manusia. Hal yang ketiga, sifat dari pemberian Allah adalah yang kekal. Hidup kekal adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali. Kekal artinya bukan saja mengacu kepada keabadian, tetapi juga kepada kualitas kehidupan ini. Suatu jenis kehidupan yang ilahi, kehidupan yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan iblis, serta meniadakan yang duniawi di dalam diri kita, supaya kita dapat mengenal Allah. Hal yang keempat, yaitu tidak binasa. Binasa merupakan kata yang sering dilupakan dalam ayat Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini. Kata ini tidak menunjuk kepada kematian jasmani, tetapi kepada hukuman kekal yang begitu mengerikan. Hal yang kelima, yaitu pemberian Allah itu bersyarat. Percaya itu mengandung 3 unsur utama. Yang pertama adalah percaya itu adalah keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat umat manusia yang hilang. Yang kedua, percaya artinya persekutuan yang menyangkal diri dan ketaatan kepada Kristus. Artinya kita harus menyalibkan diri kita, menyalibkan kedagingan kita untuk kita taat kepada firman-Nya. Kemudian yang ketiga, kepercayaan penuh di dalam Kristus bahwa Ia mampu dan bersedia menuntun saudara hingga keselamatan kekal dan persekutuan dengan Allah di surga. Dari pembacaan pada pagi hari ini kita bisa mengambil kesimpulan. Tadi ada 5 bagian yang bisa kita telaah dari firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu pemberian Allah itu bersifat kasih, Allah yang telah mengasihi kita, Allah yang memilih kita. Hal yang kedua, yaitu suatu pemberian yang menuntut pengorbanan. Allah menebus kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Artinya bukan hanya mengorbankan Yesus untuk penebus dosa umat manusia, tapi Tuhan juga memberikan segalanya bagi umat yang percaya kepadanya. Hal yang ketiga adalah suatu pemberian yang kekal. Jadi apa yang dikorbankan oleh Tuhan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, ini bersifat kekal. Dan hal yang keempat, pemberian Allah itu tidak binasa, melainkan memberikan suatu kehidupan, pengharapan yang abadi dalam kehidupan kita, umat percaya. Dan yang kelima, yaitu pemberian Allah itu memiliki syarat. Artinya kita sebagai umat tebusan harus percaya penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita harus menyalibkan kedagingan kita. Kita harus taat terhadap perintah-perintahnya untuk kita bisa menerima berkat keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Dan kita juga bisa menjadi terang, bisa menjadi saksi di mana kita berada, baik bagi saudara, bagi
teman, bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Kita harus memberikan suatu teladan bahwa pengorbanan Yesus itu sangat berarti bagi kehidupan kita umat manusia. Demikian renungan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kita baca pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat dan kita bisa menjadi terang kasih Kristus, dan kita tetap percaya penuh kepada Tuhan bahwa Allah yang mengerjakannya untuk kita. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai apa yang Bapak Ibu kerjakan sepanjang hari ini, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih. Haleluya. Amin.